Siap. Terima kasih. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Sahrul. Silahkan. Oke Pak, saya dulu Pak. Ya, ini angkatan berapa ya? Angkatan 33. 33 ya. Oke, Oke, baik. Silahkan Mas siapa ini? Imam Mas, Rusidi Pak. bentar. Siapa namanya? Imam Rusidi. Imam. Imam Rosidki ya. Oke, Oke, baik. Silahkan Mas. izin share screen ya Pak. Ya, Atau oke. oke. Ini yang saya presentasikan core isu sama bela negara atau sesuai kelompok Ya, yang di sebelumnya anu aja. dibagi Pak. Ini, Oh, ini. maaf. Nah, ini. Nah, ini aja. Oke. Biar Oke, cepat ya, biar cepat nanti saya jenengan cukup menampilkan saja. Nanti perhatikan baik-baik nih ya untuk teman-teman yang lain. Nah, ini adalah penghulu ya. Belum optimalnya digitalisasi layanan KUA Ulu Jami. Nah, ini bagus nih ya. Pertama, dia fokusnya ada, lokusnya ada, adanya masih adanya perkawinan di bawah umur. Ya, ini isu juga. Fokusnya ada, lokusnya juga ada. Terdapat pernikahan tidak tercatat di KUA Ulu Jami. Ya, ini juga fokusnya ada, lokusnya ada, ini juga isu. Ketidaksesuaian data calon pengantin di KUA Ulu Jami. Ya, ini juga termasuk isu ya. Minimnya kualitas bimbingan perkawinan, ini juga isu. Namun yang nomor dua, yaitu masih adanya perkawinan di bawah umur, berarti ini yang keliru bukan yang kawin di bawah umur. Kita lagi tidak menyalahkan mereka, tapi menyalahkan lingkungan KUA. Kira-kira apa kalau seperti ini? Masih adanya perkawinan di bawah umur. Berarti apa? Lemahnya sosialisasi, ya, kurang optimalnya sosialisasi bahaya perkawinan di bawah umur. Itu ya, Oke Pak. itu. Oke, jadi itu. Jadi kalau perkawinan di bawah umur itu hanya dampak saja. Oke, tapi sekarang di USG. Sekarang di USG. Nah, belum optimalnya di layanan, minimnya kualitas bimbingan. Oke, ini nomor satu, nomor dua itu bisa diangkat, nomor tiga itu juga bisa diangkat ya. Tapi ranking satunya adalah belum optimalnya digitalisasi layanan KUA Ulu Jami. Oke, ini tiga isu ini itu bisa dilanjutkan menjadi judul RA, tetapi harus dikonsultasikan dulu dengan mentor. Gitu ya, Mas. Karena waktu kita Oke, mungkin oke nggak Pak. Oke. begitu banyak untuk fishbone, untuk implementasi nanti nanti saja. Ya, nanti saja. Nanti akan kita sajikan mungkin bareng-bareng. Gitu ya. Oke, terima kasih Oke Mas. Pak. Oke. Siapa namanya? Imam Rusidi Mas Pak. Ima Rosidki. Bagus Mas Ima Rosidki ya. Oke. Oke, Oke lanjut. Pak. Siapa lagi? Saya Pak, Eh, siapa namanya? Muhammad Rizky Gunawan. Oke, Muhammad Rizky Gunawan.
Rizky Muhammad Rizky Gunawan. Oke, baik. Ya, izin share screen gitu, Pak. Ya, share screen dulu. Nah, ke bawah. Oke, oh. Nah, ini nomor satu, ya kan Anda penghulu ya. Iya, Pak, penghulu, Pak. Bisa. Nomor dua bisa juga. Nomor tiga bisa juga. Nomor empat bisa. Nomor lima juga bisa. Jadi ini lima-limanya isu yang bisa diangkat menjadi RA. Ya, oke sekarang di USG. Di USG ranking satunya masih ya. Nah, sekarang ini karena lima-limanya bisa, sekarang perhatikan semuanya ya. Untuk ke bawahnya, coba ke bawah lagi. Oke, setelah di USG, maka didapati core issue, yaitu kurangnya informasi tentang pengumuman kehendak nikah. Oke, bagus. Terus ke bawah, apa gagasannya? Apa penyebabnya? Coba, penyebabnya apa? Nah, ini core isunya adalah tadi apa? Kurangnya layanan informasi. Apa tadi? Hanya informasi pengumuman kehendak nikah. Nah, itu ditaruh di kepala. Ya, Oke, Pak. Lupa. terus ini ya ikan itu kan ada duri-durinya. Nah, Oke. durinya itu sebagai penyebab. Apa penyebabnya? Men, itu adalah manusianya. Mennya mana mennya? Yang ini, Pak. Ketutupan ini. Oh iya, kurangnya pengetahuan atau keterampilan pegawai, ya memungkinkan. Keterbatasan jumlah pegawai, ya. Kemudian material, keterbatasan sarana dan prasarana, oke. Terus belum ada metode, ya belum ada SOP, ya. Jadi ditambah itu belum ada SOP, belum ada metode, kurang akses internet, ya bisa termasuk ya karena lingkungan itu berarti kurang masyarakat atau pegawai atau lingkungannya memang penggunaan medsos kurang, ya itu bisa jadi. Oke, jadi untuk duri ya ini nanti aja ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, gagasannya tadi itu kan kurang layanan informasi. Nah, ini kok gagasannya mencari metode. Nah, gagasannya itu bukan mencari metode, Mas, tapi ini perhatikan semuanya. Kalau kurangnya layanan informasi kehendak nikah, apa kira-kira untuk menyelesaikan agar layanan informasi itu bisa meningkat? Apa? Mempublikasikan, Pak. Eh? Mempublikasikan Iya, dipublikasikan lewat mana? lewat media sosial. Nah, itu berarti untuk meningkatkan layanan informasi ya kehendak nikah dengan pembuatan medsos itu Oke. bisa. Lah Ada ini apa nih kan? ada Ya kan? 5 ini, Pak. Nah, ini ada di bawah nomor 4. Ya, kita akan fokus di situ aja. Oh, Ya. Nah, nanti pembuatan medsos itu perencanaannya seperti apa? Ya, ada perencanaan, ada organizing, ada actuating, sampai ada controlling ya. Itu atau evaluasi ya. Jadi ini nomor 4 ya, nomor 4 akan dijadikan sebagai solusi ya untuk meningkatkan layanan informasi. Ini nanti diperbaikannya ini di gagasan kegiatan ya. siap, Pak. Itu. Oke, sekarang ke bawah lagi. Bawah. Nah, hop. Ini indikatornya cukup ambil dari apa?
dari indikator yang sudah ada di materi kemarin itu, ya kan? Kan cinta tanah air itu ada indikatornya sampai A, B, C, D, E, F kan? Anda kan sudah MOC, mestinya sudah dapat. Tinggal ambil indikator yang ada itu, yang ada di materi, ambil satu, ambil dua, kemudian implementasikan. Sadar berbangsa negara juga ambil indikatornya, implementasikan. Oke, itu tolong diperbaiki, tapi paling tidak nih untuk teman-teman ya nanti seperti ini nih. Jadi indikatornya ini keliru ya, indikatornya ambil dari materi. Oke, terima kasih Mas. Siapa namanya? Mas Muhammad Rizky Gunawan. Oke, Mas Ahmad. Ya, selanjutnya, Saya boleh, Pak, ya, ini harus semua. Kalau nggak semua ya nggak ada nilainya. Terus, ya silakan, Mbak. atas nama Indah Uci Wulandari, Pak. Ya, silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, Sudah terlihat belum, Nggih? ya, oke, udah. Nah, ini ya, Anda apa ini? Guru? Huruf, Pak. Guru ya. Oke. Nah, yang guru kurang optimalnya penggunaan media, ya bisa, bagus. Tapi kok untuk siar madrasah itu bagaimana maksudnya? Ini dia guru apa itu? Saya sebetulnya guru bahasa Jawa, Pak. Tapi saya melihat Oh, oke oke, oh, stop 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 stop. Jepun, Pak. Jadi lebih baik berkaitan dengan eh, bahasa Jawa atau secara umum di madrasah. Misalnya kebersihan, gitu ya. Sekarang nomor dua, penerapan program literasi digital. Literasi digital, oke, ini masih bisa malahan. Nomor tiga ya, kurangnya penguatan nilai-nilai karakter bisa. Tapi ini ya bisa karena penguatannya itu dilakukan oleh sekolah ya. Kemudian kurangnya penanaman budaya bersih. Nah ini bisa malah. Kurangnya sosialisasi mengenai kenakalan remaja ini bisa. Tapi kenapa tidak ada yang berkaitan dengan bahasa Jawanya? Kalau nomor satu malah, nomor satu kok mendadak untuk siar madrasah gitu. Kan sudah ada guru PAI, sudah ada guru Quran hadis, ya kan? Kemudian sekolah juga ada kebiasaan untuk mungkin ngaji, tadarus dan segala macam. Ini gimana kok bisa sampai untuk siar madrasah, Mbak? Mohon maaf, Pak. Sebetulnya yang saya maksud syiar di sini itu lebih kepada untuk mensosialisasikan begitu, Pak. Tapi menggunakan bahasa yang lebih apa nih agar ter, ter Nah, ini kalau menurut saya, ya nomor satu, gimana kalau penggunaan media digital itu berkaitan dengan pembelajaran bahasa Jawa atau mata pelajaran bahasa Jawa. Oke, baik, Pak. Oke. Jadi nanti kurang optimalnya penggunaan media digital untuk mata pelajaran bahasa Jawa. Gitu. Gimana? Oke, baik, Pak. Sakit, Pak. Ya, itu aja ya. Oke, Jadi nggak usah karena jangan guru bahasa Jawa, ya itu aja yang diangkat. oke, siap, Pak. Oke, ya, gitu. Silakan. Yang lainnya itu diperbaiki dulu ya, Mbak. Nanti Oke. berarti coba USG-nya hasilnya apa? Coba ke bawah, Mbak. Ke bawah, ke bawah. Bentar, Pak. Ini sepertinya laptop saya agak Hang ngeheng. ya. Nggak Gitu bisa ya. ditekan ke bawah. Saya niki nih, Pak. Ulang nih, Pak. Share screen. Udah nggak usah gini aja Mbak. Itu diedit tadi, kemudian Anda tadi yang saya sampaikan itu ya. Kemudian untuk USG-nya, kalau Anda mau mengangkat isu tadi ya penggunaan media yang masih belum optimal, ya itu aja untuk bahasa Jawa ya. Oke, baik, Oke, Pak. baik. Silakan yang lain. Saya Bapak. Ya silakan Mas Yosafat.
Tadi Mbak siapa ya namanya lupa. Indah Ah, Uci Wulandari, Pak. oh iya Mbak Indah ya. Indah Uci Wulandari. Oh iya betul. Oke. Ya silakan Mas. Halo Mas. Ayo Mas, tadi Mas. Mas siapa tadi? Nggih, izin share screen. Ya. Oke. Ya. Mas siapa nih namanya? Mas siapa Mas? Yosafat, Pak. Yosafat. Lo kok hilang? Kok, nah ini ya ya oke. Oke Mas Yosafat. Loh, tadi mana? Nah, oh, Nggih, oke ini ya. Coba Anda kecilkan nggih. aja. Itu apa dimatikan? Nanti aku yang bilang. Anda matikan itunya, matikan speakernya. Nah, oke, sekarang tampilkan. Oke, siap. Ini perhatikan ya. Belum optimalnya kegiatan penyuluhan agama Katolik. Ya, oke, bagus ini bisa. Nomor dua, pemahaman dan pengertian antar agama, moderasi beragama. Oh, ini berarti kayak gini. Belum optimalnya ya. Ini perhatikan. Belum optimalnya sosialisasi moderasi beragama. Ya, nomor dua tuh editannya begitu. Nomor tiga, minimnya literasi digital umat Katolik tentang apa tuh iman Katolik ya. Berarti ini kalau kurangnya jangan literasi digital untuk umat Katolik ya. Berarti yang kayak gini eh, belum adanya atau ya belum atau minimalnya literasi digital ya jangan bagi umat Katolik tapi ba- untuk penyuluhan ya tentang iman Katolik itu. Jadi tentang untuk penyuluhan tentang iman Katolik. Jadi literasi digitalnya itu yang disalahkan adalah di penyuluhannya. Kita lagi tidak menyalahkan orang lain. Mau siswa, mahasiswa, kita nggak menyalahkan mereka. Mereka itu cuma dampak saja. Nah ini sama nih, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peran kantor ya. Yo kantornya yang bergerak, jangan pengetahuan masyarakatnya, ya kan? Jadi ini bahaya kalau seperti ini. Kalau masyarakat disalahkan tuh masyarakat nggak mau zaman sekarang itu, ya kan? Coba itu sekarang di kabupaten mana itu, ya kan? Ada itu rame. Ya ini pokoknya pengetahuan masyarakat ya. Berarti yang keliru kita, jangan kurangnya pengetahuan masyarakat. Tapi berarti ini lemahnya peran kantor Kementerian Agama. Nah, itu malah iso, malah bisa. Koordinasi internal yang kurang, ya ini isu semua, tapi nomor dua, nomor tiga, ya tadi editannya itu tolong diperbaiki, nomor empat, nomor satu malah bisa, nomor satu tuh bisa. Jadi kurang optimalnya ya penyuluhan agama Katolik berbasis media sosial, itu malah bisa. Oke, kalau USG-nya kayak apa coba ke bawah Mas? USG-nya.
Nah, ini kan Hope minimnya literasi digital umat Katolik. Berarti bukan literasi digital umat Katolik, minimnya literasi di layanan ya. Jadi kalau layanan digital, jadi jenengan yang kurang memberi tahu kepada masyarakat bahwa ada digitalisasi gitu loh. Jadi tadi itu eh, minimnya literasi digital untuk pelayanan iman Katolik itu tadi. Jangan umat Katoliknya yang disalahkan ya, tapi jenengannya sebagai penyuluh ya, KUA-nya sebagai lembaganya I- itu. Entah itu sistemnya, entah itu pegawainya, monggo. Nomor 3 tadi udah saya edit ya, tolong itu diperbaiki. Oke, Mas? Ya, nomor 3 juga itu kan moderasi beragama ya, belum tersosialisasinya moderasi beragama, nah itu silakan. Oke, cukup Mas ya, cukup Mas. Cukup. Terima kasih Mas, Mas Yosafat. Perbaiki ya Mas Yosafat. Iya Bapak, terima kasih. Oke, baik. Yang lain? Saya Izin Bapak, Bapak. izin Pak. Izin Nah, royoan. oke, silakan. Ya, semakin cepat semakin bagus. Eh, Ya, langsung aja share. Ya, Mbak, cepet Mbak. Iya Pak, izin share screen. Nah, itu malah cara share screen. Itu dibuka dulu. Boleh. Nah, oh Mbak. Sambung Pak, Ya, sambung. oke ya. Ini jenengan penyuluh ya. Iya Bapak, Ya, izin. nomor 1 bisa. Ya, bagus. Nomor 2 bisa. Nomor 3 bisa. Jadi kurangnya penyuluhan agama terhadap para remaja. Ya, betul. Jadi penyuluhannya, si penyuluhnya itu yang kurang, ya, bukan siswanya. Kemudian kurangnya sosialisasi bisa. Nomor 5 bisa juga. Sekarang USG-nya, Mbak, kurangnya penyuluhan agama berbasis media sosial. Oke, ini bisa dilanjut ini. Ya, core isunya mana core isunya? Kok nggak ada core isunya? Coba core isunya mana? Nah, oke. Ya, core isunya adalah berbasis. Oh, ya, oke. Itu ya. Oke, lanjut. Lanjut nanti ini bareng-bareng aja nanti yang untuk Baik itu. Bapak. Oke, bagus. Ini Mbak Vivit ya. Bukan, Robi Amilatu Zulfa Bapak. Oke, Robi Atul. Mbak Robi Atul Milatu Zulfa. Wah, Iya. oke. Adawiyah. Bagus, Pak. Sip. Oke. Terima kasih Bapak. Nggih. Yuk, Saya ayo Bapak. Mas. Ya, ayo Mbak. Saya Pak. Cepet, Mbak. Saya Pak. Oke, Mbak. Cepet, Mbak. Habis ini Masnya tadi ya. Mas siapa tadi ya? Lupa aku. Apakah sudah terlihat, Pak? Share Belum ya? screen-nya? Belum. Di stop screen dulu, terus punya jenengan dibuka. Dibuka, baru kemudian share screen. Nah, ini bisa nih. Nah, ini. Oh, nomor 1, kita sedang tidak menyalahkan siswa. Ya, kedisiplinan siswa itu enggak, ya gimana itu isu, tapi jangan menyalahkan siswa. Tapi kalau belum kurang baiknya pengawasan
pengawasan kedisiplinan siswa, oke. Jadi fokusnya pada pengawasannya gitu loh. Nah, itu kalau mau diedit adalah pengawasan kedisiplinan siswa yang masih kurang baik. Nah, itu bisa. Nomor 2, kurang pemahaman siswa. Masih lagi nih siswa ya. Jadi ini juga kurang pemahaman siswa. Berarti belum, kalau masalah cyberbullying, berarti ini berkaitan dengan apa? Sosialisasi bahaya bullying. Nah, itu. Jadi sosialisasinya yang menjadi fokus ya, kurangnya sosialisasi. 3, kurangnya minat siswa saat pembelajaran matematika. Sama ini. Kok minat siswanya? Ya Anda yang disalahkan. Kurangnya model-model pembelajaran, kurangnya media pembelajaran untuk matematika, ya, lemahnya pembelajaran, ya itu. Nah, ini lagi lemahnya literasi digital di kalangan siswa, ya jenengan lagi yang disalahkan. Gimana siswanya? Ya, kasihan siswanya jadi dampak. Ya, kita yang dapat gaji, siswanya yang disalahkan. Nah, kalau ini bisa pendekatan kurikulum baru yang belum merata. Nah, itu malah bisa. Itu Mbak. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu harus diedit isunya. Ya, tadi sudah saya berikan masukan, tolong diperbaiki. Nah, itu baru bisa. Kalau Anda mau mengangkat kurang minat siswa pada pembelajaran matematika, Anda cukup ya, belum optimalnya pembelajaran matematika atau lemahnya pembelajaran matematika atau kurangnya media pembelajaran pada mapel matematika, persilakan. Yang menjadikan dampaknya adalah siswa kurang minat terhadap matematika. Oke, Baik, Bapak, terima kasih oke, sarannya. diedit ya. Oke, lanjut. Ini Mas tadi Mas siapa Mas? Saya Pak, Ya, silakan Mas tadi Mas. Mas siapa ya namanya ya? Ma- Mas Muhammad Masruhon. Siapa dulu ini? Oke. Mas Rohan apa saya dulu ini, Pak? Bentar. Nah, ini yang sudah tampil siapa nih? Oh, saya keluarkan lagi Pak. Oh ya, ya. Monggo Mas Anu dulu. Ya, habis ini jenengan ya. Nggih, nggih. Ya, oke. Silakan. Ini stop screen dulu. Sudah Pak. Ya, Ya, Pak. Muhammad Ahsanul Khuluki. oke. Jadi sebelum jenengan menyampaikan sesuatu izin, Pak, Ya. karena ini juga sudah dirapatkan sama pimpinan dan Hmm. juga Wakil Rektor 2. Ini merupakan isu yang sudah jadi PR dari kampus kami, Pak. Dan kami kemarin itu dapat surat cinta, Pak, dari Komisi Informasi Pusat dan juga BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara terkait digitalisasi. Dan Oke, saya ini ya. fokusnya mengangkat tentang kurangnya keterbukaan informasi terkait digitalisasi kampus di UIN Gus Dur. Mekaten, Pak. Ya, ya. Ya, nggak apa-apa, ini bisa. Kalau apalagi jenengan, ini isu ya. Karena jenengan dosen. Ya, betul, Pak. Ya, jadi di kampus, lokusnya sudah ada kampus. Kalau keterbatasan informasi digitalisasi di kampus, itu kan tanggung jawab dosen juga kan? Semuanya, Pak. Nah, Pimpinan iya. juga. Nah, ya berarti itu Anda tidak malpraktek namanya itu. Ya, betul. Ya, jadi bisa. Jadi yang mau diangkat itu kalau bisa sesuai dengan tupoksi atau dengan kasus yang ada di lembaga tersebut, nah Anda kerja di situ. Gitu ya. Ya, karena di Wakil Rektor 2 ini juga membawahi 3 lembaga, Pak. Ada apa namanya perencanaan, keuangan, dan juga administrasi. Oke, ya baik. Sekarang coba penyebabnya apa sih? Pengen lihat.
Kok belum Ini, ada Pak. penyebabnya? Ini harus ada di eh, ikan ini harus dilengkapi, Mas. Duri-durinya itu, ya, disampaikan di duri-duri itu. Ya, Jadi eh, ini belum belum ada penyebabnya. Misalnya tadi ya, eh, value-nya, kemudian metodenya. Misalnya kan tadi informasi digital kan? ya. Mungkin belum ada SOP-nya, itu Oh pada ya, siap-siap. metodenya, materialnya ya, mungkin belum ada sarana dan prasarana yang mendukung layanan digitalnya, mainnya, ya mainnya ini orangnya sibuk semua, dosennya ngajar di luar semua, ya kan? Atau mainnya menganggap tidak penting itu digital, atau memang mainnya tidak mampu, gitu, ya. Siap, Jadi saya ini perbaiki, Pak. harus diperbaiki. Kayak coba kalau gagasannya kayak apa? Ah, gagasannya kok kayak gini ya. Gagasannya dah coba hop hop hop. Terus terus ke bawah ada yang bisa nggak? Nah, Jadi lebih kepada teknis pelaksanaan aja, Pak, ini. Langsung kerjasama dengan stakeholder di pimpinan dan lain-lain. coba ke atas Mas. Kalau judulnya apa? Nggak nanti kan masanya penting itu. Jadi Ya, ya. kurangnya keterbukaan informasi terkait digitalisasi. Nah, untuk agar informasi itu bisa tershare ya, Ya, tershare ya, secara betul. terbuka, itu kira-kira itu Anda yang perlu ditingkatkan apa ya, agar keterbukaan informasi ini menjadi optimal, kira-kira apa? Kalau di PPT saya begini, Pak. Izin share screen lewat PPT. Oh, enggak, Mbak, kira-kira Gimana? apa ya untuk meningkatkan layanan informasi? Ini kan Oh gitu. intinya kan kurangnya Ya layanan mulai dari informasi. medsos, website, dan lain sebagainya. Nah, Intinya itu kita belum ada layanan satu pintu. Data hmm, pangkalan data semuanya bahkan di lembaga sendiri kulo kiambak yang orang dalam untuk mencari data dari pegawai saja kesulitan, Pak. Jadi kurang oke. adanya pusat pangkalan data yang bisa terinformasikan secara rapi dan terstruktur. Begitu. Oke, baik, baik. Nah, ini yang jelas isu ini bisa diangkat ya, Mas, bisa diangkat. Ini intinya itu adalah kurangnya layanan informasi ya terkait digital ya. Siap. Ya, Oke. jadi itu bisa diangkat. Kemudian nanti untuk penyebab-penyebabnya dengan cari ya, Siap, siap. kemudian gagasannya diformulasikan lagi. Oke, terima kasih, Mas. Matur nuwun, Pak. Oke. Ya, sekarang Mas siapa tadi ya? Izin Pak, saya Baik. Pak Mas Ruhan. Oke, Apakah sudah masuk Pak? Mas Rohan. Oh ya, tadi siapa namanya ya? Yang dari Win Gusdur namanya siapa? Muhammad Ahsanul Khuluqi, Pak. Ahsanul ya, Ahsanul. Ya, Oke ya, baik. Silakan Mas Pak Mas Rohan. Sudah, apakah sudah masuk Pak? Oke, ya. Udah. Nah ini juga sama Mas. Masih adanya pernikahan di bawah umur. Ya kan, yang dicari masalahnya kita. Kalau itu kan masalahnya masyarakat. Iya. Berarti agar tidak berdampak adanya pernikahan di bawah umur, apa Mas kira-kira yang perlu diangkat nih? Itu mengenai sosialisasinya Pak. Nah, betul, lemahnya sosialisasi Sosialisasi bahaya pernikahan di bawah umur. Tapi umur. kalau Oke. masih adanya pernikahan di bawah umur, kemudian Anda mencari penyebabnya, kurang sosialisasi, Ya, ya kan? Terus ya. kurang pemahaman orang tua, terus nanti dicari lagi ternyata di Anda observasi, Anda wawancara ternyata kurang ekonomi,
Lah kalau kurangnya ekonomi, jenengan nanti suruh ganti ekonominya, nambahin duit. Nah, jadi sosialisasinya, ya. Ya, Pak. Nomor dua juga sama itu, pemahaman calon pengantin. Ya, Anda yang belum, jangan menyalahkan orang lain. Wah, itu Pak, gara-gara calon pengantinnya nggak paham. Ya, Anda ngapain? Gitu kan. Siap. Berarti Ya, itu Pak. kurang apa? Ya, jadi jangan calon pengantinnya yang disalahkan. Kemudian kurangnya kesadaran tentang perencanaan keluarga sehat sama lagi nih, ya kan? Ya, Ya, nek misalnya masyarakatnya kita monitoring, terus saya tanya, kenapa jenengan kok tidak apa itu masih anaknya masih stunting? Dan saya nggak punya duit Pak, tolong kasih duit saya. Nih nanti anaknya tak beliin susu, nah, ya kan? Nah kalau nomor 4 benar, belum optimalnya layanan online di KUA malah benar, kurang edukasi menikah benar ini. Nomor 4 dan 5 malah benar. ya, Pak. Nomor 1 itu diperbaiki. Kalau mau mengangkat itu, Ya, maka belum atau kurangnya sosialisasi bahaya pernikahan di bawah umur. Nah, ini juga nanti akan ditanya, Mas. Kemarin ada yang ujian. Emang di Ambarawa yang nikah di bawah umur ada berapa? lumayan banyak, Pak. Semenjak saya di sini yang mengajukan sudah ada sekitar Nah, 5. tapi jenengan nggak, berarti jenengan harus tanggung jawab itu. Karena semenjak Anda di situ kok. Berarti saya harus gali data dulu ya, Pak ya. Iya, itu loh, harus ganti data tuh. Anda mengatakan gini, banyak, masih banyaknya pernikahan di bawah umur. Misalnya ya, itu Ya, yang diangkat. Itu jenengan sajikan data dulu. Jangan-jangan Ambarawa nggak ada itu. Misalnya ya, siap, siap. Tapi sudah viral di sosmed, Pak. ya, maka Anda Gali itu data. pun Anda yang angkat adalah sosialisasinya. Siap, ya, Pak. Sosialisasi bahaya nikah di bawah umur. Kalau ini masnya udah nikah belum? Belum, Pak. Belum nikah, ngangkatnya pernikahan ya. Tapi nggak apa-apa, wis bagus wis. Nanti kalau ditanya, kamu belum nikah, udah ngangkat nikah. Cita-cita segera menikah, Pak. Ya, ya Anda bilang saya cita-citanya begitu. Bagus ya. Jadi itu ya Mas, Anda Siap. ya diperbaiki. Oke, Mas Arsan, siapa ya? Siapa namanya tadi? Muhammad Masrukan, Pak. Mas Rukan. Oh, Mas Rukan itu artinya apa ya? Teriak-teriak, Pak. Oh iya, teriak-teriak. Oke, Pas lahir baik. teriak-teriak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan lagi. Siapa? Saya nggih, Pak. Boleh. Izin, Pak. Oh ya, ini Muhammad Khalilur Rahman dulu ya, silakan. Karena di Zoom saya yang nampak wajahnya Mas Khalilur Rahman, habis ini Mbak Tufi ya. Iya, Pak, siap. Ya, Mbak Tufi. Tapi pakai F ya, Mbak, bukan pakai P ya. Oke. Pakai F. Oh, pakai F ya. Ini Mas Khalilur Rahman. Ini guru akidah akhlak ya, Min. Nah, ini ya mungkin nomor 1 bisa ya. Kemudian nomor 2 ya, eh, nomor 2 itu isu, tapi kemungkinan sulit untuk diangkat ya. Kalau Anda tindak lanjut itu agak berat. Tapi nomor 1 bisa. Nomor 2 bisa. Nomor 4, ini nomor 4 juga bisa. Tapi untuk menyediakan fasilitas nantinya kalau ditindaklanjuti itu Anda kemungkinan mengeluarkan biaya sendiri. Jadi kalau saran saya jangan yang nomor 4. Kemudian keterbatasan pelatihan. Oke, sekarang di USG. USG, saya khawatir itu nomor 4 nanti. Nah, ini aja nomor 1 aja ya. Itu silahkan bisa ini kurangnya penguasaan literasi digital bagi guru dalam proses pembelajaran. Oke, kalau itu memungkinkan. Oke, baik. Selanjutnya
tadi Mbak Tufi? Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, ini Mbak Tufi pakai F ya, bukan pakai P. Bukan. Apakah sudah terlihat, Pak? Oh ya, sudah Mbak. Jenengan sebagai apa ini? Humas, Pak. Humas. Di mana? Oke. Di Kemenak Blora. Oh, Kemenang Blora ya. Kurangnya skill dalam mengenai emas konten media secara kreatif dan inovatif. Siapa yang oke, sudah nomor satunya siapa sih kurang optimasi penggunaan media sosial sebagai layanan digital? Ah, terus coba do SG Mbak, do SG. SG-nya yang diangkat kurangnya optimalisasi penggunaan. Oke, ini bisa diangkat, bisa di RA kan. Silahkan teman-teman tadi yang sudah nanti setelah ini selesai habis duhur bisa komunikasikan ke mentor ya. Langsung aja komunikasi ke mentor biar cepat. Oke, bisa Mbak. Ya, silahkan Baik, yang Pak. lain. Mbak Saya, Pak. Tufi ya. Izin saya, Pak. Baik, terima kasih, Saya, Pak. Pak. Ya, Tufi. Saya, Pak. Ya, ya silakan. Saya dulu. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ini tugas saya, Pak. Ini Mbak Vivit dulu nih yang masuk nih. Nggih, Ya, oke Mbak Vivit nggih, Pak. ke bawah Mbak Vivit. Oh, nah ini juga sama ya Mbak Vivit. Rendahnya Nggih, apa? Minat belajar, keterlambatan siswa, kurang minatnya siswa, rendahnya siswa. Ini siswa semua Mbak Vivit. nggih, Jadi Mbak Vivit harus memperbaiki semuanya ini ya. Rendahnya minat belajar dalam memahami pelajaran Quran hadis ya berarti Anda perlu menggali kekeliruan pada diri kita ya. nggih, Kemudian nomor dua juga sama, nomor tiga juga sama, nomor empat juga sama, nomor lima juga sama. Kira-kira kalau Anda mau mengangkat nomor satu, kira-kira mau dirubah apa itu untuk isunya? Ini masalah minat belajar siswa dalam mempelajari Quran hadis. Kenapa kira-kira siswa kok tidak minat dalam pelajaran Quran hadis? Ada apa kira-kira? itu Pak. Metodenya kurang menarik. Nah, berarti ya pakainya model saja ya. Jadi lemahnya model pembelajaran bagi pelajaran Quran hadis. Nggih, Itu aja. nggih, Oke, jadi itu Mbak. nggih, Yang lainnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu diedit semua dulu ya. nggih, Oke, nomor 2 itu diedit. Kalau keterlambatan siswa berarti termasuk pengawasan kedisiplinan. Nomor 3 juga sama itu kurangnya minat siswa dalam menulis ayat-ayat Al-Quran. Berarti mungkin masih lemahnya pembelajaran berkaitan menulis ayat-ayat nggih, Al-Quran. Gitu ya. Nomor 4 nggih, juga sama, nomor 5 juga sama. Oke, diedit dulu. Terima kasih Mbak Vivit. nggih, Ya, nggih, nggih, Pak. oke, silakan yang lain. Tadi Mas siapa tadi? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mas. Sudah muncul belum, Pak? Sudah. Nah, ini nomor satu memungkinkan. Jenengan apa ya? Sebagai apa ya? Guru, Pak. Guru ya. Nomor dua, nah ini nomor dua itu ya isu, tapi tidak bisa. Jenengan kan ini masih bocornya plafon ya. Nanti jenengan kayak tukang dan ini gendeng, ya kan? Nah ini ya untungnya dia dinilai nomor 5 ya kan. Kemudian nomor 3 kurang lengkapnya perangkat ajar ya untungnya dia nomor 4. Kurang lengkapnya perpustakaan. Nah, ini juga sama ya.
Jadi dia sarana dan prasarana yang kemungkinan Anda itu bukan kewenangannya. Kalau nomor 5 itu bisa nih. Kurangnya kontrol penggunaan HP saat pembelajaran berlangsung. Itu bisa. Bisa Mas, nomor 5 tinggal diperbaiki saja apanya kalimat-kalimatnya ini udah bisa. Misalnya kurangnya pengawasan saat penggunaan HP ketika pembelajaran berlangsung. Misalnya begitu ya. Itu bisa. Oke, baik, Oke, Pak. silakan. Oh, itu bisa nomor 5 itu masih bisa saya dilanjut. Oke, selanjutnya siapa? Saya Bapak. Oh ya, silakan Mas Radi. Tadi siapa ya namanya? Yang tadi barusan Syarif Muhammad Nurijal. Syarif ya. Syarif, wah. Syarif itu artinya tuan. Iya Mas, bener ya? Mulia, Pak. Oh, mulia ya. Oh iya, iya mulia ya. Kalau perempuan namanya Syarifah berarti ya. Laras, Pak. Oke, oke. Syarifah. Mm-mm. Ayo, tadi Mas, silakan Mas. Mas siapa ya? Ini yang selanjutnya. Ini siapa namanya nih? Mas siapa ini? Rahadi ya. Rahadi, saya Mas Rahadi. Rahadi. Oke, baik silakan. Kita cek bareng-bareng Mas Rahadi ya. Tidak tercatatnya ayah kandung di akta kelahiran calon pengantin. Nah, ini eh, akta kelahiran itu siapa sih yang mengeluarkan? Dukcapil Bapak. Nah, ini berarti kan Anda kan di KUA kan? Iya Bapak, sebagai penghulu. Nah, berarti ini jangan diangkat ya. Nomor satu itu, itu urusannya Dukcapil itu. Terus kemudian nomor dua, jadi nomor satu itu urusannya Dukcapil. Nomor dua itu tidak optimalnya penyebaran informasi edukasi. Nah, ini bisa. Belum terinventarisasinya sertifikat wakaf, yaitu bisa. Tidak teridentifikasi perceraian dari nikah siri karena tidak tercatat. Nah, ini juga ya apa ya? Ini sebenarnya kaitannya itu eh, sosialisasi bahaya nikah siri ini sebenarnya. Kemudian Iya Bapak. adanya, kemudian nomor 5 adanya dominasi keluarga dalam pewakafan. Nah ini juga sama ya. Ini sosialisasinya ya. Ketika saya yang wakaf masjid, ya maka saya yang jadi imamnya, jadi muadzinnya, jadi pengelola masjidnya, jadi takmirnya, semuanya. Nah ini nomor 5 juga sama ya. Jadi ini masalah sosialisasi saja. Ya, kemudian nomor yang ranking satu yaitu belum terinventarisirnya sertifikat wakaf. Nah ini bisa nih. Ya, ini bisa nih di apa? Dilanjutkan bisa Mas nomor ranking satu. Coba itunya bawahnya USG-nya. Ya, bisa Mas, itu nomor satu bisa. Nomor USG nomor satu bisa. Oke, Oke, yang lain diedit tuh yang belum tepat tuh. oke Silakan. baik. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, Mbak Siti Wulandari, silakan. Baik Pak, mohon izin untuk share screen. Siti Wulandari. Siapa namanya ini, Mbak?
Siti Wulandari, Pak. Oh iya. Nah ini tingginya perundungan sama ya, maksudnya yang lemahnya itu lemahnya itu pengawasan perundungan ya. Kemudian eh, Rendahnya motivasi rendahnya belajar. motivasi belajar siswa sudah tahu kan kekeliruannya di mana? Iya, nggih, Pak. Oke, kurangnya kedisiplinan juga sama itu, kurangnya kedisiplinan berarti kurangnya pengawasan berkaitan kedisiplinan berangkat pagi ke Sekolah. sekolah atau jam masuk sekolah, ya kan? Kurangnya kedisiplinan jam masuk sekolah. Nomor 4, kurangnya sarana ya, isu juga. Tapi agak berat ya. Perubahan kurikulum yang terlalu cepat ya. Kalau perubahan kurikulum itu sudah nasional, Anda sudah nggak bisa apa-apa, ya kan? Nggih. Yang ada adalah misalnya belum meratanya pemahaman guru berkaitan kurikulum. Nah, ini USG-nya cukup 3 saja, ranking 3, Nggih, ya. nggih. Oke, sekarang diedit ya, Mbak. Ya, nggih, nggih, Pak. Oke. Nah, yang mau diambil yang mana rencananya? Yang kedisiplinan. Berarti harus diedit seperti apa? Berarti kurangnya pengawasan dari sekolah untuk peningkatan Ya, kedisiplinan. oke. Itu ya. Nggih. Oke, baik, Mbak Siti Wulandari, terima kasih. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Izin saya, Pak. Ya, siapa? Muhammad Zaki Azizi. Oke, silakan Mas Azizi. Sudah terlihat ya, Pak? Udah, jenengan udah upload belum? Sudah, Pak. Oh, nah. Oke, ya sudah benar. Silakan. Ini, Pak. Saya penghulu di Purworejo, Pak. Ya, bisa ya. Nomor 2 bisa, ya tidak ada. Nomor 2 juga bisa. Nomor 3 bisa. Nomor 4 bisa. Nomor 5 bisa juga. Oke. Ya, ini Dan bisa. saya angkat ini, Pak. Ya, Ininya coba sekarang digitalisasi di USG. dunia USG perkawinan. hasilnya apa USG? Ini, Pak. USG-nya kok jadi kayak gitu gimana tuh? Ini hanya poin-poinnya saja atau perlu dijelaskan ya, Pak, di isu? Oh, isu ya cukup poinnya saja, poin utama Poinnya besarnya. saja ya. Nanti penjelasannya pada core issue dan fishbone serta langkah kegiatan apa tuh solusi itu. Jadi di bawah ya. Nah, itu sama ke bawah lagi. Nah, ini gagasan ide pemecahan masalah ya. Ya, Itu. Pak. Oke. Ya, terima Siap. kasih Mas Terima kasih. Zaki. Ya. Izin saya, Pak. Ya, Izin share screen. ya silakan. Kalau sudah boleh, Pak. Ya, ini jenengan KUA juga ya? Iya. Ya, KUA juga ini bisa ya masalah kearsipan. 2 sosialisasi tentang syarat nikah ya ini ya. Ya kan? Nomor 2 itu Yang tentang syarat nikah kan? tentang batasan umur. Nah ya, syarat nikah kan? Iya. Syarat administrasi nikah. Iya. Ya, itu kemudian nomor 3. Oh ya, bisa. Kemudian nomor 4 bisa. Ya bisa. Nomor 4 tuh bisa. Nomor 5 juga bisa. Oke. Ya, itu bisa.
Ayo selanjutnya nanti Izin biar saya, Saya, Bapak. Pak. Saya nggih, Pak. oke Mbak dulu tadi. Ini tadi setelah Mbak tadi Mas ya. Ini siapa ini tadi barusan ya? Siapa namanya? Saya nggih, Pak. Maulana Maulana Ilmu Bawono. Oke ya. Nah, silakan Mbak. Saya nggih, Izin. Pak. Oke, Mbaknya tadi udah saya screen. Izin ya, Mbak. Saya dulu boleh ya, Mbak. Oh ya, boleh, Mbak. Oke. Ini, Pak. Saya namanya Nuraini Jatiwi Putri, Bapak. Itu anjian dibagi apa nih? Saya sebagai guru BK, Pak. Hmm, coba. Oh, nah ini bisa nih ya. Jadi bisa. Nomor 2 bisa. Nomor 3 ya bisa. Penanganan sampah ya di sekolah ya. Nah, kemudian kurang siswa ya. Belum optimalnya kesepahaman. Oke, ini bisa Mbak. Ya. Nah, terus yang do SG hasilnya? Oh, malahan ini ya. Kan kalau saya sih menurut saya ini ya. Kalau jenengan kan guru BK kan? Jenengan guru BK ya? Iya, iya, Pak. Kenapa nggak nomor 1 aja itu? Karena saya rasa yang paling urgent tuh yang pelanggaran tata tertib, Bapak. Hmm, Ya, oh gitu ya. ya. Tapi Ya, gimana ya, Pak, ya bagusnya? nanti gini aja, 3 itu Anda sodorkan ke kepala madrasah sebagai mentor ya. Oh ya, Ya nanti 3 biasanya memang rata-rata 3 itu 3 isu. Tapi kalau Anda misalnya pengen yang nomor 3 itu yang ranking 1 ya Anda bisa pinter-pinternya ke kepala madrasah gimana ya kan? oh nggih. Iya, tapi kalau jenengan itu orang BK, kalau menurut saya mending yang berkaitan dengan BK. Oh Karena ya, kalau masalah penanganan siswa yang melanggar tata tertib itu tidak harus BK. betul. Iya, tapi kalau jenengan nomor 1 itu khusus BK, malahan Ya, itu fokus banget itu. Gitu ya, Mbak? ya, Pak. Tapi gini, Ya, Bapak, kemarin tuh gimana? kan di di madrasah saya itu penanganan siswa yang melanggar tata tertib itu diserahkan semuanya pada kesiswaan dan BK. Lah saya mikirnya itu kalau penanganan siswa kan bisa ke semua guru juga. Nah, ternyata dari kami kesiswaan itu belum ada Hmm. sosialisasi ke Bapak Ibu guru yang lain terkait dengan pembagian tugas bila ada anak-anak yang melanggar tata tertib seperti itu, Bapak. Ya nggak apa-apa, Oh Anda ya, bisa mengangkatnya itu. Cuma oke. terus itu kalau kurang optimalnya penanganan siswa yang melanggar tata tertib, itu kira-kira apa sih solusinya? Solusinya tadi saya ini, Pak, Apa coba? gagasannya ini, Pak, Jadi dengan mencetak tata tertib ya, kemudian apa lagi? Sosialisasi, melakukan sosialisasi, terus apa lagi? Melakukan monitoring, melakukan monitoring dan evaluasi. terus Sampun. harus 5 ya, itu Oh, belum 3, ya ya, kan? ya, Pak. Ya, Oke, harus 5. 5 itu sebenarnya kalau gagasan itu dari perencanaan, misalnya nih, kurang optimalnya penanganan siswa yang melanggar tata tertib madrasah. Anda gagasannya membuat tata tertib kan? ya. Nah, kalau itu ringan banget sebenarnya. Enggak Sebenarnya apa ya? sudah ada Bapak, cuman belum disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Terus juga belum ada kayak pembagian tugas gitu loh, Pak. Jadi semuanya tuh kalau tentang penanganan tata tertib diserahkan semuanya pada guru BK dan kesiswaan. Jadi dirasakan kurang kurang optimal seperti itu. Hmm. Ya, Ya, terus oke itu ya, sih nggak apa-apa ya maksudnya. ya, Tapi eh, kalau kalau ini hanya saya ya, yang tahu kan nanti kepala madrasah dan Anda ya. Ya, betul. kalau saya sih mending ambil yang nomor 1 kalau saya ya itu Siap. jadi tapi monggo lah terserah itu nanti silahkan untuk dikonsultasikan ke mentor apakah Oke. hanya dengan tata tertib saja karena kalau tata tertib itu menurut saya ya sebenarnya
mungkin urgen, tapi growth-nya kurang mungkin. Growth Siap. itu artinya eh, tidak tumbuh gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan dikasih tata tertib atau tata tertibnya itu diperbaiki, ya sudah kayaknya gitu. Tapi kalau misalkan penggunaan media sosial, ya sekarang ini kan memang lagi booming ya, nah, itu kemungkinan bisa growth gitu. Kalau saya sih, cuma ya itu monggo dikonsultasikan ke mentor ya Mbak ya. Oke, Bapak. Terima kasih Baik, banyak, terima Bapak. kasih ya. Oke. Ini Mbak siapa namanya? Nuraini Jatiwi Putri, Pak. Oh ya, silakan Mas. Itu tadi Masnya Mas siapa itu ya? Saya nih Pak, Iya, izin share screen Pak. ya. Saya selaku auditor di UIN Gusdur Pak, Pekalongan. Ya, oke. Sebentar, Mas Rofi Akbar. Oke. Anda auditor ya? Oke Pak, Nah, ini nomor satu kurangnya kesadaran, lemahnya pengaruh audit preventif. Nah, nomor 5 bisa itu, nomor 5 yang ranking satu bisa, nomor 4 itu juga bisa, nomor 3 bisa, nomor 2 itu bisa nih, jadi audit preventif ya. oke Pak. Nah, nomor 1 kurangnya kesadaran akan kepatuhan regulasi, ya bisa juga, cuma kalau kepatuhan Anda kan berarti akan kalau saya tanya nih Mas, Anda memang melihat siapa saja yang nggak patuh Mas? Ini berdasarkan kemarin melakukan audit operasional Pak, hasilnya seperti ini Pak. Kepatuhan regulasi di sini nggak terkait regulasi kode etik ya Pak. Bisa juga Hmm. regulasi keuangan dan regulasi lainnya Pak. Nah ya, itu dengan nanti menyangkut siapa saja itu yang nggak patuh-patuh itu. Itu datanya dari OKH Pak, dari kepegawaian. Di situ Hmm. biasanya kita melihat kemarin audit operasional itu dilihat dari presensi, contohnya Pak. Presensi Hmm. dilihat dari keterlambatan, ketidakhadiran. Nah, ya, ya, maksudnya kan nanti Gitu, kan Pak. Anda melihat ada orang-orang yang tidak patuh kan? Betul, Pak. Nah, itu yang saya maksud. Anda ini kan baru, Iya, Pak. kemudian ngangkat orang-orang yang tidak patuh nih. Ya, Iya. kalau Anda disetujui mentor sih oke, tapi kalau nggak disetujui mentor atau jangan-jangan mentornya juga ikut orang yang keter- ikut terlambat, ya kesadarannya rendah, nah itu ya repot dengan, ya kan? Eh, Kemarin saya membuat isu ini, Pak, analisis isu APKL ini awalnya saya konsultasi terlebih dahulu, Pak, Oh gitu. kepada ketua ketua satuan pengawasnya, Pak, Oh ya atasan sudah, langsung. ya ya oke. Berarti terus kebetulan yang nomor satunya sudah USG-nya apa? Amit, Pak. Seperti ini. Oh ini masalah informasi aja ya. Iya, Jadi Pak. keterbatasan informasi dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Betul. Keterbatasan informasi di mana itu, Mas? Contohnya seperti ini, Pak. Dalam pengadaan barang dan jasa itu kan sebenarnya ada syarat-syarat umumnya, ada syarat-syarat khususnya, dan Hmm, betul-betul dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan pengadaan barang dan jasa, Pak. Tetapi hmm, pada kenyataannya kemarin pada saat melakukan audit operasional, banyak hmm. unit-unit yang masih dokumennya ini nggak lengkap gitu loh, Pak. Jadi mungkin masih kurang sosialisasi, masih kurang pedoman atau standar untuk nantinya dijadikan dasar oleh unit-unit yang lainnya terkait baik unit kerja ataupun fakultas-fakultas yang ada, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, SOP berarti SOP pengadaan barang dan jasa ya, Mas? Betul, Pak. Nah, kenapa nggak itu aja? Atau misalkan lemahnya sosialisasi, ya, atau kalau mau informasi, ya berarti apa lemahnya layanan informasi gitu aja, Mas. Boleh, Pak. Ya, jadi Diubah kalau tetap informasi tadi. ya, jadi Iya, Pak. lemahnya layanan informasi dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Jadi nanti ketika
jadikan RA kan tinggal peningkatan layanan informasi. Iya. Gitu. Itu ya. Iya, Pak. Oke, sip. Ya udah, Iya, lanjut. terima kasih, Pak. Siapa lagi? Saya nggih, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya. Ini Mbak siapa ya? Yeni Wulansari, Pak. Yeni Wulansari. Oke, Mbak Yeni silakan. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Mbak. Oke. Oke, ini ya. Ini kan sebagai apa? Pengawas jaminan produk halal, Pak. Ya, bisa nomor 1 bisa. Mohon maaf, Pak. Ini kalau nomor 1 saya spesifikkan jadi belum terkumpulnya status pencantuman label halal di Kabupaten Kulon Progo, begitu boleh tidak, Pak? Ya, bisa. Oh ya. Ya. Nggih. Jadi status halalnya ya. Iya, karena itu salah satu objek pengawasan juga, Ya, Pak. betul itu status halalnya. Ya, oke. Nggih. Terus ke bawah nanti jadi diedit ya. Nggih, Pak. Oke, baik. Kalau ditanya kira-kira untuk agar solusinya apa itu, Mbak? Solusinya nanti ada database tentang status pencantuman label halal gitu, Pak. Biar masyarakat tahu mana yang halal, mana yang belum sesuai aturan begitu, Pak. Oh, gitu. Ya udah. Baik. Terima kasih ya, Mbak. Iya. Oke. Lanjut. Ya, silakan, Mbak. Izin share screen ya. Ya. Sampun ketinggal, Pak. Ya, sudah, Mbak. Oke. Ya. Ya, bisa itu, Mbak. Bisa semua ya ini ya. Bisa. Oke, itu bisa, Mbak. Baik, cukup, Mbak. Cukup. Terus, siapa lagi yang belum? Yang belum siapa? Udah semua ini? Bentar ya, tak cek nih. Ini kok jumlahnya kok 38 ya? Mestinya 39 ya? Berarti ada 1 orang yang belum mengumpulkan itu. Sebentar. Submit itu 39. Ini ada yang belum nggak, Mbak? Kalau nggak, sudah semua ini, teman-teman? Sudah, Bapak. Sampun, Mbak. Kok, sudah semua? Sampun. Ada yang belum? Oke, kalau sudah semua, ini saya yang pertama ya, rata-rata belum ada lokusnya. Ya, lokusnya belum nampak rata-rata. Ya, jadi teman-teman ini rata-rata belum nampak fokusnya. Ya, kemudian lokusnya itu tadi seperti yang di penghulu, di guru itu nggak ada yang apa namanya, yang
yang nampak ya. Kemudian yang lagi itu nampak fokus ya. Fokusnya kadang masih terpecah-pecah. Belum misalnya eh, belum adanya apa itu surat untuk mengajukan nikah misalnya gitu. Itu kan berarti layanan administrasi. Nah, gitu ya. Jadi, oh ini berkaitan dengan layanan administrasi. Itu belum nampak juga. Jadi masih ada yang meloncat ya. Topiknya itu terlalu terlalu apa ya? Terlalu kayak kecil banget gitu loh. Padahal itu berkaitan dengan layanan informasi gitu ya. Itu belum. Jadi teman-teman silahkan untuk nanti ya untuk yang perlu diperbaiki diperbaiki. Yang kedua, setelah fokus, lokus, yang kedua itu fishbone-nya. Ya, fishbone adalah penyebab ya, penyebab. Penyebab itu sebenarnya ada 6, tapi yang akan kita atau 4 saja sudah cukup gitu. 4 itu apa saja? Value, man, kemudian met- metode, kemudian satu lagi apa itu tadi? Material, Pak. Material, ya, material. Jadi ada 4. Nah, itu tadi ada beberapa teman yang sama sekali tidak memasukkan itu analisis fishbone-nya. Jadi analisis fishbone itu adalah untuk mencari tahu penyebabnya, ya, mencari tahu penyebabnya. Semakin banyak penyebabnya diketahui itu semakin bagus. Nah, kemudian gagasan ide penyelesaian itu dari penyebab-penyebab yang muncul, gitu. Dari penyebab yang muncul, tapi nanti cukup digarisbawahi saja di mana urgensi yang paling akan dilakukan tindakan dengan gagasan jenengan itu. Tuh. Kemudian untuk yang berkaitan dengan aksi bela negara. Tadi yang pertama sudah saya sampaikan, aksi bela negara ini kan tadi belum semua. Aksi bela negara itu, nilai bela negaranya kan sudah ada tuh 5. Indikatornya ambil di materi, ya. Indikatornya ambil pada materi, kemudian copy paste 1 atau 2, baru implementasinya. Implementasi itu implementasi penyelesaian iya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari Anda. Anda berangkat tepat waktu, Anda nanti mengikuti upacara bendera itu difoto ya, difoto buat nanti bukti kalau ditanyakan. Oke, itu. Terus untuk yang berikutnya tugas kelompok. Nah, ini tugas kelompok ya. Sudah dikerjakan belum tugas kelompoknya? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Kak. Nah, tugas kelompok itu diupload individu. Ya, uploadnya individu, bukan diuploadkan ketuanya itu enggak, tapi uploadnya individu, gitu ya. Oke, jadi itu baik, kurang lebih itu ya. Tolong yang perlu diperbaiki. Cuma ini saya masih ada teman yang kok harusnya kan sudah saya nilai semua ya, tapi kok ada 15 orang yang belum ternilai itu gimana ceritanya nih? Sebentar coba Pak. Oh ini kelihatan nih. Barangkali teman di sini ada yang belum. Di sini ada yang namanya Muhammad Khalilur Rahman ya, tadi ya, ada ya.
Ya kan? Iya, Pak. Mas Khalil Rahman masih? Iya, Pak, masih, Pak. Tadi sudah, Pak. Oke, ya. Kalau bintang ada di sini nggak bintang? Bintang Alfinurin Kumala Mafaza. Ada Tidak di sini ada, nggak? Pak. Nggak ada ya? Itu angkatan yang tadi pagi mungkin, Pak. Nggak ada itu. Nomor tadi pagi itu bintang nggak ada. Ini. Nah, terusan. Nah, ini Bapak. Terusan Ivan Muhammad di sini Ivan Muhammad ya. Sebelumnya Ivan Muhammad sudah ini Di Ivan kelompok Muhammad. Oh ya sudah. Abdul udah. Oh ya. Oh ya. Oh iya. Terlambat ya mengirimkannya ya. Oke, nggak apa-apa wes. Oke. Terima kasih ya. Ini tinggal satu. Terima kasih untuk semuanya. Selamat berjuang. Nanti saya tidak tahu jenengan nanti siapa yang siapa yang menjadi coachnya ya, yang menjadi coachnya saya tidak tahu siapa, tapi yang penting jenengan mudah-mudahan sudah on the track lah gitu ya, mudah-mudahan harapannya. Terima kasih. Mohon maaf. Bapak Assalamualaikum. izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Pak. Gimana? Ini nanti untuk yang sudah diedit, apakah harus diupload kembali atau tidak nih? Ya, diupload kembali ya Mbak, diupload kembali. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya. Uploadannya diganti atau ditambahkan saja, Pak? Uploadannya? Oh, Ya, diganti? yang lama. Ya, diganti saja boleh, atau yang mau ditumbuhi ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, makasih ya. Terima kasih, mohon Ya, maaf. Pak. Saya... Izin Bapak Ya, untuk batas waktu uploadnya kapan ya, Pak? Batas waktu uploadnya itu jenengan udah upload kan? 23 2359. Berarti hari ini ya, Pak? Iya, hari ini, Mbak. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Mbak. Makasih ya. Oke, Oke, terima kasih. Mohon maaf. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu.